Ketika itu ada kegiatan atau ada penahanan terus tersangka, maka kita nonaktifkan dari pemerintah kota Surabaya. Dan sanksinya ketika sudah terbukti adalah dikeluarkan dari pegawai negeri sipil. Buat saya hari ini pemerintah kota Surabaya itu berjibaku untuk membantu masyarakatnya dengan melalui padat karya. Tapi kalau ada bagian pemerintah kota Surabaya yang seperti itu, ya salah, ya seleh. Dan tidak ada yang akan pendampingan dari pemerintah kota, karena ini sudah waktunya berbuat untuk umat malah memanfaatkan yang lainnya, tidak untuk kepentingan umat. Ini yang saya selalu katakan, ya sudah, aturan hukumnya jalankan, dan ini nanti sudah kita pastikan kita akan hentikan dari pegawai negeri, sanksinya juga sudah keluar kok. Memang harus berhenti dari pegawai negeri. Aturannya pakai apa, Pak? Aturan pemberhentian itu, Pak? Ada PP-nya kan? Dievaluasi oleh atasan langsung. Naik sampai bebannya yang paling berat apa. Kalau ternyata masalah ini termasuk kasus yang berat, sanksinya adalah dikeluarkan dari pegawai negeri. Insya Allah ini sudah berproses, sudah jalan. Keterangan ya. Menjadi kuasa hukum Pak Ferry ya, untuk pendampingan hukum, kapasitas dia adalah sebagai tersangka ya Pak ya, dalam tindak pidana korupsi, karena pasal yang disangkakan itu bukan penggelapan biasa, tapi pasal 10, pasal 18 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentu adalah merupakan hak dari Pak Ferry untuk menunjuk seorang penasihat hukum, atau kalau dia tidak mampu maka negara menyediakan penasihat hukum karena ancaman pidananya kan lebih dari 5 tahun. Tadi konfirmasi kepada Pak Ferry, dia disediakan oleh jaksa negara, dia menolak. Kebetulan saya, Pak Abdurrahman saya, dan ini ditunjuk menjadi kuasa hukum. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ini, kita baru update data, mempelajari data sejauh mana akurasi peningkatan status saksi menjadi tersangka itu benar secara hukum. Karena kenapa? Ini kan menyangkut suatu pembuktian hukum. Jadi hukum itu kan tidak abal-abal. Apalagi kasus korupsi, ada kerugiannya dari mana, auditnya dari mana, pelaku katanya dijual, melakukan membiarkan dia dijual barang-barang itu kepada pihak lain, itu dari mana, kan begitu. Jadi siapa yang membeli, siapa yang menjual, kemana uangnya, itu data. Jadi ada juga jebakan, ada kue uang katanya, padahal itu tidak ada namanya kue uang. Itu saya kira kan menjadi beban moral bagi Pak Ferry, sampai dia disumpah apapun saya tidak terima duit seperti itu. Langkah-langkah kita ke depan yang penting, saya minta kepada Kejaksaan Negeri Surabaya atau Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur untuk mengusut tuntas kasus ini. Dengan catatan jangan mengaburkan kasus ini menjadi kasus Pak Ferry saja. Siapapun, atasan, bawahan, pihak ketiga, elit politis dan semacamnya yang masuk di situ harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena Pak Ferry melakukan langkah-langkah ini tentu ada perintah untuk melakukan langkah-langkah pemindahan dan semacamnya. Kita tidak akan tinggal diam. Jelas kita tidak. Kita optimis. Saya kira ini harus sesuai dengan regulasi hukum. Saya kira kejaksaan harus profesional, kan begitu, menggunakan alat bukti juga harus profesional. Kami juga akan menyajikan alat bukti dengan profesional. Mari kita uji mana yang untuk melakukan seperti itu. Jadi kita mempersoalkan terlalu prematur Pak Ferry dinaikkan status seperti ini. Karena ini adalah alat bukti kita masih sangat, apalagi yang diterapkan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sangat naif sekali lah, terburu-buru. 500 juta itu kenapa diterima Pak Ferry? Iya. Pak Ferry tidak terima 500 juta siapapun. Dan itu kan perlu pembuktian hukum. Dari mana sumber berita itu? Itu kan harus ada data otentik. Uang itu harus ada. Uang itu harus disita, kan begitu. Tentu ada yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkan? Di mana letaknya? Di mana? Kalau pemberian kue itu ada, tiba-tiba dimasukkan di dalam mobil. Ternyata isinya memang kue, tidak ada. Kan itu adalah wajar, karena adalah setiap seseorang yang melakukan sebuah kasus pidana kan dinonaktifkan, belum diberhentikan. Kan begitu. Kan
wajar. Menonaktifkan itu saya kira hak dari Pak Wali Kota selaku pemerintahan daerah itu dibenarkan oleh hukum. Tapi kan ini kan juga terlalu prematur. Penonaktifkannya kan kemarin Juni kan, masih saksi sudah dinonaktifkan, ini terlalu prematur. Harusnya kalau sudah menjadi terdakwa itu baru dinonaktifkan. Tersangka saja saya kira belum.